Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Makasih. Oke, saya di sini memperkenalkan dulu diri saya dulu ya. Nama saya Elia Yunita, usia saya 48 tahun dan saya punya anak, Bu. Yang pertama udah kerja di Jakarta, yang kedua dan ketiga sedang kuliah, dan yang terakhir kelas 9 SMP. Mungkin sebelumnya saya izinkan untuk menyapa Bapak kita yang terhormat, Bapak Mr. Nicholas Chang sebagai CEO kita tercinta. Kemudian Bapak Deden Hasanuddin, kemudian Bapak Dai Haikal Muhammad, seluruh jajaran dari Fohwe International, kemudian para analis, dan mungkin dari upline kita yang lagi ngehitsnya. Nggak bisa saya sebutin satu persatu berhubung dengan durasi yang diberikan kepada saya sangat patutnya ya. Terima kasih. Baik, saya mungkin bisa sedikit cerita. Saya itu saya itu sekarang statusnya adalah breast cancer survivor atau penyintas kanker payudara. Jadi tahun 2018 awal Januari saya itu dijudge terkena kanker payudara stadium 3A. Jadi jenis cancer saya itu namanya TNBC, triple negative breast cancer, which is hormonal saya tidak ada apa-apanya, aman, triple negatif. Cuman setelah beberapa tes yang saya lalui dari PET scan dan segalanya itu, cancer yang saya derita ini karena dari keturunan, karena papa saya meninggal karena kanker paru, kakek saya meninggal karena kanker paru, dan om saya meninggal kanker paru. Jadi kenapa kandungan saya tidak diangkat? Karena aman, karena triple negatif, tidak berhubungan seperti itu. Kemudian saya harus menjalani kemoterapi selama 1 set atau 6 kali dari Januari dan berakhir di bulan Juni 2018. Setelah itu, maaf, kepala saya botak habis karena saya pakai kerudung ya, jadi bisa mengcover gitu. Selama kemo itu banyak sekali hal-hal yang nggak enak ya, jadi makan nggak enak, semua nggak enak. Dan saat itu saya sampai ngerasa, aduh bisa nggak ya saya, maaf, a little bit emotional, sorry. Saya ngerasa saya harus bisa gitu, saya harus bisa. Kemudian setelah 6 bulan Juni 2018 selesai, restaging dan harus cek ulang medical check up dari torak, ginjal, ECG, EKG semua, jantung dan segala macam. Alhamdulillah aman negatif. Tapi syaratnya saya 6 bulan sekali harus restaging, seperti itu lagi, ulang medical check up terus. Aman dari 2019, 2020, 2021 itu aman. Saya tidak sama sekali tidak diberi obat oleh dokter. Saya hanya dianjurkan untuk eat clean, itu aja. Tapi saya juga nggak habis pikir kenapa saya bisa terkena kanker, karena saya merasa lifestyle saya itu sangat sehat. Saya itu bener-bener olahraga bisa seminggu hampir setiap hari. Tapi namanya penyakit tidak mengenal sehat atau enggak ya. Tapi buktinya saya juga terkena kanker gitu, walaupun saya juga tidak merokok, tidak minum alkohol seperti itu. Kemudian di awal pertengahan 2022, pada saat saya restaging ke dokter, ada benjolan lagi, Bapak Ibu. Jadi benjolan itu ada di paru saya. Pada saat itu dokter onkologi saya decide saya harus operasi lagi. Dioperasi lagi, dilihat hasil patologinya dan ternyata sama jenisnya TNBC dan itu stadium 3A. Apa yang harus dilakukan? Protokol kanker harus dilakukan. Saya kemo lagi 6 kali lagi. Setelah itu berakhir di awal Februari 2023 tahun ini, saya telah berakhir
Dan kembali lagi rambut saya gundul. Dan setelah itu bulan tepatnya setelah akhir itu saya diusahakan sama dokter untuk cek lagi, namanya PET scan, untuk mengetahui sel kanker ini kemana aja sih. Tadinya ada di payudara, maaf, kemudian 4 tahun setelah running keluar lagi ada di paru-paru. Nah, PET scan ini harus untuk mengetahui sel kankernya mau ke organ mana lagi. Setelah saya PET scan, alhamdulillah dari otak sampai ke seluruh organ saya aman, negatif semua. Nah, tapi yang menyedihkan ini Bapak Ibu ya, yang menyedihkan saya harus minum obat namanya Seloda. Itu minum obat 6 butir sehari, segede-gede begini, seumur hidup saya. Kebayang nggak? Bagaimana ginjal saya 1 tahun ke depan, apa ada yang bisa menjamin keadaan ginjal saya? Pada saat itu dokter bilang, oh enggak apa-apa, ini ginjalnya ini aman, mild, dia bilang gitu. Tapi namanya obat tetap aja racun buat saya ya. Karena menurut saya sudah cukup 12 kali saya di kemo, sudah. Setelah itu di bulan Juni tahun 2023, alhamdulillah nggak tahu gimana Pak Bagus dan Pak Jul itu ke rumah saya. Kebetulan kami rekan kerja dulu Pak, sama-sama di hospitality. Beliau datang menawarkan, tapi beliau tidak mengetahui kalau saya adalah breast cancer survivor. Terus beliau mencobakan PDP, dan akhirnya suami saya bilang begini, ini seperti gayung bersambut. Jadi inilah sepertinya jawaban dari doa-doa kami. Karena apa? Suami saya itu tidak menginginkan saya itu untuk minum obat itu seumur hidup Pak. Jadi artinya saya harus secepatnya meninggalkan obat itu dan harus membeli alat ini. Jujur saya nggak punya uang saat itu. Mungkin Pak Jul tahu, jujur. Karena saya harus ngutang, gimana caranya saya punya alat ini. Dan alhamdulillah 3 bulan saya memakai ini, saya ngerasa badan saya itu ringan banget. Dan setiap bulan saya ke dokter itu tes darah negatif semua tanpa saya minum obat itu. Dan mungkin ibu bisa lihat tangan saya itu hitam-hitam tadinya waktu minum obat kemo, dan kuku saya itu mengelupas sendiri tapi tidak sakit, jadi kayak mati rasa. Setelah saya tinggalkan obat itu, bahkan obat itu saya bawa sekarang, itu saya tinggalkan, saya hanya memakai PDP warna biru selama setiap hari 7 hari. 2 kali seperti itu. Jadi saya sampai speechless ya. Saya nggak tahu ya. Ini bener-bener alat ini tuh ibaratnya jawaban dari doa-doa saya selama ini. Mungkin ada yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua atau yang baru pertama kali ikut ya, nggak usah nunggu-nunggu waktu lama. Oke, saya yang hidup sehat aja bisa sakit, apalagi ibu bapak yang masih tidak bisa meninggalkan makanan atau minuman atau merokok dan lain-lain. Itu segerakan Anda memiliki alat